Selamat datang di dunia Fania Bella. Jadi ini tuh YouTube channel pertama aku. Dan aku ditemanin sama seblak karena aku juga belum makan. Dan di channel YouTube pertama aku ini aku pengen jawabin Q&A kalian yang aku tulis di story kemarin. Dan itu udah aku pilah-pilah. Dan mungkin banyak yang gak berakhlak ya guys nanyanya. Dan pertanyaan itu akan ditanyakan sama tim aku, Caca Marica. Oh ya guys, dan ini kan YouTube channel pertama aku. Jadi aku tuh pengen perkenalan dulu. Kan ibarat tak kenal maka tak sayang. Jadi lewat Q&A ini seenggaknya kalian tahu aku tuh gimana sih gitu. Atau seenggaknya ya pribadi aku dikit-dikit lah. Dan ini pertama kali aku buka lapak untuk buka pertanyaan. Cuma di channel YouTube aku yang pertama, udah gak ada lagi. Pertanyaan pertama, ini nggak dari pertanyaan vlog dulu karena ini perkenalan. Pertanyaan dari aku dulu, oke? Siapa nama lengkapnya, terus asal mana, kenapa pengen akhirnya memutuskan untuk YouTube sendiri? Nama saya Fania Bella. Umur saya sensitif ya, jangan ya. Asal emang orang tahu udah orang asalnya Surabaya. Tapi karena emang kita pindah Jakarta, jadi udah kebiasaan logat Jakarta. Maka bikin YouTube channel, ya kita pengen produktif yang pertama gitu kan. Dan karena adanya pandemik seperti ini, yang memang mengharuskan kita tuh harus aktif gitu loh guys. Jadi kayak ibarat kita harus produktif. Gimana caranya kita tuh mengasah otak kita biar lebih kreatif gitu. Jadi bukan karena corona terus kalian pasif. I have guys. Baca dari Stefani atau Wijaya. Gimana caranya bisa melancong ke Jakarta? Padahal dulu anaknya manja banget. Karena tekad. Jadi ini sih kayak di luar plan aku guys. Jadi aku tuh awal itu memang udah pernah daftar kuliah di Surabaya. Terus karena aku punya teman gitu, dia kuliah di Jakarta. Dan dia bilang, Bel, lu kok gak mau kuliah di Jakarta aja sih? Karena kan untuk relasi pun juga lebih luas. Kayak bener juga sih gitu kan. Akhirnya lah aku ke Jakarta, aku lihat kampus di situ kan. Menemukanlah London School of Public Relations and All About Communication. Dan akhirnya aku kuliah di sana. Dan di saat kita merantau ke Jakarta itu, yang itu harus mengharuskan kita untuk mandiri dong guys. Jadi kan ibarat anak tunggal, emang anak tunggal tuh identik manja. Tapi dengan adanya kita pindah ke Jakarta, itu membuat kita melatih jadi mandiri. Dewasa banget kan guys. Oke, next. Aulia 92. Jennifer gimana dong kak kalau udah ada YouTube sendiri? Minyak dulu ya. Tetap jalan guys, nggak usah takut. Aku pengen bikin 2 YouTube channel yang emang yang Bucin Ceper itu kita partner sama teman. Tapi ya aku juga pengen bikin channel pribadi aku yang emang ini ranah aku bisa berkreasi lagi. Dan ini terserah aku mau bikin apa gitu kan. Tadi udah nggak ada yang bisa ngatur aku kalau di YouTube channel aku sendiri kan gitu. Jadi tolong kalau aku udah punya YouTube channel sendiri jangan julid ya, dikira ntar Bucin Ceper bungkus, enggak kok guys. Tetap jalan secara produktif juga. Next dari Bogi Irawan Binti_Otex. Fania kan masih Surabaya. Sebenarnya Fania tuh berapa bersaudara sih? Oh sama dari umur berapa dari di Surabaya? Ya dari aku brojol lah, dari mama gua. Gimana sih? Nih, Fania Bella tuh anak tunggal guys, puas. Dan juga dari umur berapa ya? Dari gua dilahirin lah. Orang gua brojol juga orang Surabaya, gimana sih loh? Masa gua harus ngomong Jawa biar lu percaya gua orang Surabaya? Guys, pedes. Dari Noval Suwanila. Target atau goals apa buka channel? Monetize. Enggak. Tujuannya pertama, pengen lebih produktif. Kedua, pengen menginspirasi semua milenial agar lebih aktif lagi guys. Jadi jangan cuma pasif doang, cuma ngeliat YouTube doang, tapi kita harus ibarat yang punya channel sendiri. Yang ketiga pun juga ya monetize lah. Tuh, siapa yang gak mau kan monetize dapat duit gitu. Tapi itu kan sebagai bonus dari kita. Yang penting itu kita harus selalu berkarya. Jadi ibarat kalau kita kualitasnya bagus pun nanti ya penghasilan bakal mengikuti jam terbang kita. Asik. Dari Salman Alfarisi 1012. Pedes Cak. Kalau harus memilih dunia entertainment kah atau dunia kantoran? Dua-duanya. Kanan kiri oke. Karena kalau harus memilih Kalau suruh milih, ya.
Ini perbedaan yang emang beda banget sih. Kenapa? Karena kalau emang kalian kerja sebagai orang kantor, kalian mempunyai penghasilan yang mempunyai income yang pasti. Seenggaknya kalian nggak takut kalau tiap bulan kalian kosong duitnya. Is that true? True. Dan setelah itu kalau misal entertain sih menurut aku, kalau misal itu sebagai hobi aja sih kalau aku ya. Ada yang bilang passion di mana, ya kita nggak tahu guys. Jadi ibarat ya let it flow aja lah, mengalir aja kayak gitu. Tapi kalau suruh milih dua-duanya, jadi misal office hour misalkan dari pagi sampai sore. Kalau emang ada syuting malam ya syuting. Kerja pun Senin sampai Jumat. Jadi kalau misal Sabtu Minggu kita ada callingan syuting ya syuting. Ibarat harus produktif, itu sih highlight dari aku guys. Stefani atau Jaya lagi nih? Kan Fania kuliah sendiri di Jakarta. Pernah nggak sih di masa paling down? Kalau pernah ceritain dong, how you deal with it. Oh, maaf, gue salfok sama itu. Sumpah, kaget. Sumpah aku lagi minum gini kan. Lihat itu udah yang sama How you jalan. deal with down situation? Mungkin paling down ya. Di saat kita jadi aku kerja kantor kan baru setahun. Aku di Jakarta itu udah sekitar 5 tahun. At least kan aku syuting tuh udah 4 tahun kan. Paling down di saat selama sebulan atau 2 bulan gak ada callingan syuting, itu ibarat kita kan nggak punya penghasilan untuk kita untuk belanja apa gitu. Itu udah paling ibarat udah bingung banget guys. Dan untuk mengatasinya ya udah aktif aja gitu. Mungkin membangun relasi atau enggak nanya ada project apa kak gitu. Dari Septiliana_Septi. Momen apa yang paling gak bisa kamu lupakan selama kamu syuting dari dulu sampai sekarang? Kenal orang baru. Terus zaman dulu kan kalau misal aku awal-awal syuting kan ibarat seneng kan ketemu artis gitu. Dan selalu selalu ketawa-ketawa sih, ketawa ketiwi gitu. Ada aja kayak bercandaan yang emang bikin kita tuh kayak nggak bosan. Terus nggak berasa sih tiba-tiba kita syuting pagi nih, tiba-tiba udah malam aja gitu. Ibarat udah happy aja lah pokoknya, ketemu banyak orang dan orangnya cukup receh ya guys. Dari orangnya nggak boleh sebut namanya. Dia bilang, menurut kakak seberapa pentingnya kuliah? Penting karena itu menentukan etika kita berbicara kepada orang, menentukan cara kita berkomunikasi, sopan santun, etika, cara berbicara, akhlak. Pokoknya penting banget guys. Jadi ibarat kalau kalian punya biaya untuk kuliah, untuk pendidikan, ya udah kalian harus pendidikan yang paling tinggi. Seenggaknya mumpung orang tua kalian bisa biayain kalian nggak boleh malas. Kenapa? Karena di saat kalau orang tua kalian udah nggak ada biaya tapi kalian pengen kuliah, udah telat guys gitu. Jadi manfaatkan waktu yang ada. Kalau orang tua pengen kalian kuliah ya kalian turutin. Kenapa? Karena orang tua tuh tahu yang terbaik buat kita. Bijak banget, udah kayak motivator. Uli keren. Apa? Moto dan tujuan hidupmu? Moto tuh kan yang buat cuci baju tuh kan Cak. Moto. Pengen sukses di umur muda. Jadi kan banyak nih anak millennials yang udah sukses di umur muda. Seenggaknya itu yang menjadi patokan kita lebih semangat. Karena kan generasi berikutnya itu adalah generasi millennials. Jadi karena aku skripsiku dulu itu mengangkat Mary Riana yang emang dia itu sukses di umur muda. Dengan dia perjuangannya dia itu bener-bener kerja keras banget. Ya ibarat Mary Riana aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Jadi tujuan hidup aku pengen sukses di umur muda. Pingin banggain orang tua juga, karena kan di sisi lain juga seorang Fania Bella kan anak tunggal, jadi siapa lagi yang pengen banggain selain saya gitu. Dari Alif Marcella, menurut kakak definisi cantik itu seperti apa? Seperti gue. Enggak bercanda. Definisi cantik itu menurut aku ya, cantik itu nggak bisa kita lihat dari luar aja guys. Jadi kita harus lihat inner. Kalau orang bilang inner beauty ya, karena kenapa? Nggak semua orang punya inner beauty. Ya kita percuma kalau kita punya kecantikan dari luar, kalau kita dalamnya nggak cantik buat apa?
Menurut aku sih nothing. Jadi lebih baik kita mempunyai kecantikan dari dalam, maka itu akan terpancar dari luar. Bersyukur perlu nggak kak? Ya perlu lah, lu kalau nggak bersyukur nggak usah hidup. Lu itu harus bersyukur, kenapa? Ya karena setiap kehidupan itu punya tujuan yang positif. Kalau kalian nggak bersyukur pun juga kalian nggak bisa menghargai orang yang di bawah kalian. Yang pertama dari dunia shoppingku. Di awal pacaran waktu umur berapa kak? Mau jujur nggak? 6 SD. Jadi, tapi karena emang nggak dibolehin orang tua, backstreet kan. Jadi bertahan selama setahun. Tapi akhirnya kandas karena aku suka sama temennya. Coba. Kalau pacaran bucin banget gak sih? Terkadang bucin gue mungkin lebih mementingkan pacar daripada teman. Mungkin waktu gue tuh lebih kesita ke pacar daripada teman. Jadi mungkin teman-teman pada bilang, gila ya si Fania ya, sekarang udah mentang-mentang ada pacar, udah gak pernah nongkrong sama kita-kita. Tuh. Cynthia 5025. Kakak kan cantik, pasti banyak yang gak percaya kalau kakak belum ada yang punya. Makanya guys, kalau gue jomblo, cariin gue jodoh. Hubungin nomor di bawah ini aja. Nanti aku bakal taruh nomor HP aku, dan aku ntar suruh tim aku untuk ngeprint formulir pendaftaran jadi jodoh aku. Enggak lah, karena kan mungkin jomblo karena belum menemukan yang terbaik, belum menemukan yang pas di hati kayak gitu. Pasti banyak yang nggak percaya kak kalau kakak belum punya. Ya emang sebagian besar mungkin kayak apa pada bilang, lo serius Van nggak punya pacar? Ya emang nggak punya guys. Masa gue harus kayak pasang papan pengumuman, gue harus pasang billboard Fania Bella jomblo gitu kan? Nggak mungkin juga, tolong deh akhlaknya ya. Terus lanjut dari Dinda Ibrani. Pacar idaman Fania Bella dong. Kayak Lee Min Ho. Pacaran idaman sih menurut aku nggak ada takaran. Tapi kalau dari aku itu pacaran idaman itu pacaran orang yang dewasa dan orang yang memang bisa membangun komunikasi dengan baik. Dan juga aku nggak suka orang yang posesif kan, karena kenapa? Aku juga punya kesibukan, jadi aku nggak bisa setiap itu pegang HP, tiap menit pegang HP, nggak bisa. Jadi ibarat harus sama-sama mengerti kesibukannya masing-masing kayak gitu. Ini 2 pertanyaan terakhir ya. Dari dunia.shoppingku. Sekarang deket sama siapa kak? Jujur. Dibilang pacar nggak ada, dibilang deket ada tapi nggak deket. Gimana? Ya mungkin nggak lah. Kalau untuk yang deket nggak ada kok guys. Aku semuanya teman. Dari Susatia Tama. Susatia Tama. Susah banget namanya. Pilih cowok ganteng pintar atau jelek tapi kaya? Ganteng kaya. Opsinya nggak gitu. Dibilang nih, banyak yang bilang cewek tuh matre. Enggak guys, cewek tuh realistis. Kenapa? Lo pengen cewek cakep, tapi lo ibarat beli skincare mahal. Ya gimana lo mau cakep? Pinter apa? Ganteng tapi pinter ya. Ganteng tapi pinter, kenapa? Kalau orang pinter berarti itu pinter kerja guys. Jadi ibarat kalau kita pinter kerja berarti kita bisa mengumpulkan duit dengan baik, dengan banyak. Kenapa? Karena kan setiap hari ini 24 jam kalau kita punya suami, meleknya lihat dia mulu. Sebenarnya itu kayak ganteng tuh bikin semangat kita gitu. Tapi ya namanya jodoh nggak tahu ya. Umur berapa mau nikah? Umur berapa mau nikah besok? Enggak lah. Kalau untuk target, kalau gue sih pengen nikah di umur 26. Berarti at least itu tahun 2022. Tapi kalau emang jodoh nggak ada kan kita nggak bisa memaksakan gitu. Kenapa lu waktu itu pernah update di Instastory ngata-ngatain gua? Ada yang namanya close friend kan. Dan mungkin kayak waktu itu gue lagi marah banget sama David. Terus ya gue ibarat ya namanya masih belum dewasa waktu itu kan, ya kita marah-marah di story gitu kan. Ternyata di dalam close friend ada yang
cepuin ya kan, ngomong ke orangnya gitu guys. Ya mungkin gue tahu orangnya sih, cuman gue diem aja. Karena kenapa? Nggak perlu diperdebatkan guys. Kita hanya diem tapi kita cukup tahu guys. Asik. Yeay, jadi ini Q&A-nya udah selesai. Pertanyaan kalian dari story aku yang kemarin. Dan ini adalah YouTube channel pertama aku. Jadi kalau kalian suka sama konten aku ini, kalian bisa like, comment, share, and subscribe. Dan kalau kalian tuh ada ide atau aku harus bikin konten apa sih selanjutnya, kalian bisa komen nantinya di situ. Dan kalau kalian pengen aku challenge apa aja, dan kalau kalian pengen aku ngundang siapa aja, kalian juga bisa tulis di komen itu nanti. Thank you guys, thanks for watching, bye. Pertama udah cablak begini ya. Nggak apa-apa, ini karena kita harus apa adanya guys. Jadi kita jangan pencitraan, jangan bermuka dua, apa adanya aja guys. Cablak ya cablak guys. Pacar itu udah. Sorry. Lu tanya pacar mulu, jangan kayak gitu dong. Mentang-mentang lu udah punya pacar terus lu tanyain pacar mulu. Kesel banget gue.